Shalom saudara-saudara, menonton video yang viral yang menjadi pembahasan para apologet Kristen tentang pernyataan Edis TV, yaitu bahwa penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis atau Tuhan. Dan kita tahu Edis TV menyatakan bahwa penyaliban Yesus Kristus itu adalah rencana iblis. Dan saya sepakat dengan itu. Namun bahkan sekelas pendeta Esra Soru, Mel Atok sepertinya sepakat dengan Pak Bom yang menyatakan bahwa penyaliban Yesus Kristus itu adalah rencana Allah. Bagaimana kita mengupasnya? Ada beberapa apologet yang mendukung Pak Bom di sini ya, yaitu Bang RK. Bang RK membawa bahan bacaan atau sumber data dari Kisah Para Rasul 2 ayat 23. Yaitu saya tidak menampilkan ayat-ayatnya ya, tetapi saudara-saudara bisa membaca di Alkitab masing-masing. Di sana tertulis, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Jadi Bang RK di sini mengatakan bahwa nya di situ adalah Allah, memang betul. Dan dia pada ayat 23 ini merujuk kepada Yesus, dan betul. Boleh kita baca di ayat-ayat sebelumnya, sebab ini adalah khotbah Petrus di hari Pentakosta ya. Jadi menurut Bang RK, karena ditulis di sini Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, berarti rencana penyaliban Yesus Kristus adalah rencana Allah. Tetapi ini saya bantah saudara-saudara ya. Ini sangat mudah dibantah. Kita harus paham dulu, Yesus itu siapa? Manusia itu siapa? Iblis itu siapa? Yesus disalibkan oleh manusia yang dipengaruhi oleh iblis. Yesus itu adalah firman Allah yang hidup. Dan di dalam salah satu ayat dia mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan di ayat lain Yesus mengatakan bahwa iblis adalah pendusta, pembunuh dari sejak semula. Dan dia mengatakan kepada lawan debat-debatnya ketika berdebat dengan orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dia mengatakan, iblislah bapamu. Jadi fix ya, bahwa iblis adalah
bapa orang-orang Farisi yang berusaha untuk membunuh Yesus pada saat itu. Saya tidak bisa mengini ayat-ayatnya saudara-saudara karena tidak mempersiapkannya, tetapi ya saya hanya kepingin untuk membahasnya saja. Nah, selebihnya nanti biar saudara-saudara sekalian yang mempelajarinya di Alkitab masing-masing. Yesus adalah kebenaran. Dan orang yang berusaha membunuh kebenaran, maka itu bisa kita pastikan adalah kejahatan. Dan kejahatan itu adalah iblis. Iblis adalah pembunuh dari sejak semula. Itu kata Yesus. Jadi, bagaimana mungkin kebenaran yang mau dihancurkan oleh bapa segala pendusta, bapa segala pembohong, yaitu iblis, disebut rencana Allah Bapa di sorga? Sungguh sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi rencana untuk membunuh Yesus hingga disalibkan itu adalah rencana kejahatan. Kenapa harus disalibkan? Ini kembali kita harus pelajari hukum pada saat itu. Israel berada di dalam jajahan Romawi. Dan hukum yang tertinggi bagi Romawi adalah penyaliban. Jadi ketika Yesus dihadapkan kepada Pilatus, walaupun Pilatus tidak menemukan kesalahan pada Yesus, tetapi oleh karena desakan orang-orang Yahudi yang kerasukan iblis itu, yang mereka berseru-seru, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Jadi itu rencana iblis, saudara-saudara. Hanya saja ketika rencana manusia yang jahat itu diaplikasikan, Tuhan atau Allah Bapa di sorga tidak mau mencampuri, tidak mau mengintervensi, tidak mau membebaskan Yesus dari kejadian tersebut. Sebab di dalam suatu doa ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani yang sampai dia berpeluh darah itu, Yesus berkata, "Jikalau sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu dari hadapanku ya Bapa, tetapi janganlah kehendakku, tetapi kehendakmu lah yang jadi." Kira-kira seperti itu punya. Allah Bapa di sini menyatakan bahwa Yesus harus menjalani semua itu. Jalanilah semua. Jangan menghindar, jangan mengelak, hadapi. Itu adalah perintah Allah Bapa kepada Yesus. Bukan berarti Allah Bapa merencanakan, kau kusalibkan ya, melalui tangan-tangan orang Yahudi ya, atau melalui tangan-tangan manusia ya, kau akan kusalibkan. Bukan seperti itu, saudara-saudara. Tetapi Allah sudah tahu bahwa dia akan disalibkan. Oleh karena itu, di dalam doa Yesus yang sampai berpeluh darah itu, Roh Kudus memberi kekuatan kepada Yesus untuk menghadapi semuanya itu. Inilah yang mau disampaikan oleh Bang Edis kepada saudara-saudara sekalian. Tetapi banyak orang yang tidak mau mengerti. Banyak orang yang terlalu menganggap bahwa pendapat orang itu adalah salah. Yang benar adalah aku. Keegoisan.
Mungkin karena mereka merasa bahwa aku sudah lama melanglang buana, melintang di dunia per-tiktokan, youtuber, sosial media, perdebatan, apologet, dan lain-lain. Jadi mungkin mereka merasa, ya Bang Edi Stevi itu baru anak kemarin sore atau bagaimana. Tetapi ya saya salut ya, sampai pendeta Esra Suru bisa salah memahami Alkitab ini. Pendeta Mel Atok bisa salah. Tapi kalau pendeta Mel Atok yang saya tahu, yang selama saya mengikuti video-videonya, dia itu ya seperti pengikut Esra Suru gitulah. Jadi apa pendapat Esra Suru menjadi pendapatnya juga, kurang lebih seperti itulah. Tetapi justru orang-orang muda seperti Bang Edis Televisi ini, Bang Elia Miron, justru mereka-mereka yang muda inilah yang dipakai Tuhan, yang saya lihat yang telah diurapi oleh Roh Kudus untuk mengabarkan Injil kepada mereka-mereka ini, yang membuat malu para generasi-generasi tua. Terlebih-lebih Pak Bombong. Pak Bombong ya lebih tua itu dari, kita lihat aja dari wajahnya itu lebih tua dari Bang Edis atau Elia Miron. Elia Miron mungkin yang paling muda di antara mereka ya, tetapi sungguh hikmatnya sangat luar biasa. Luar biasa Tuhan memakai dia untuk memberitakan Injil itu. Nah, kemudian kalau nggak salah di pendapat dari entah siapa, apakah di Mel Atok atau di Esra Suru, mereka mengutip 1 Petrus 1 ayat 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya betul, memang Yesus sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi dipilih untuk apa? Bukan dipilih untuk disalibkan. Dipilih untuk menjadi juru selamat bagi manusia. Apa dasarnya? Mari saudara-saudara pelajari di Kejadian berapa itu? 2 ayat 20 tentang kejatuhan manusia. Ketika manusia itu jatuh oleh godaan iblis yang memakan buah yang di tengah Taman Eden itu, disitulah manusia itu jatuh. Padahal sebelumnya Allah sudah memesan kepada mereka, buah yang di tengah pohon ini tidak boleh kau raba atau makan buahnya. Sekali kamu memakannya, pastilah kamu akan mati. Sejak itulah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sejak itulah Allah mulai merancang karya penyelamatan kepada umat manusia. Sebab kita tahu di situ tanah telah terkutuk oleh karena perbuatan mereka. Iblis dikutuk dan dibuat permusuhan antara iblis dan keturunan Hawa. Jadi mulai dari situ iblis berusaha untuk membunuh keturunan Hawa itu. Dan pembunuhan yang pertama dilakukan oleh iblis adalah ketika iblis mempengaruhi Kain untuk membunuh adiknya Habel. Iblis mengira dia sudah menang. Ingat ya, iblis berusaha membunuh keturunan perempuan itu sejak mereka dikutuk. Dan
iblis berusaha untuk menyaingi Allah Bapa. Sehingga waktu itu dia kan belum iblis. Dia itu sebenarnya malaikat. Dia cemburu dan ingin menyaingi Bapa, lalu berusaha mempengaruhi malaikat-malaikat lain dan berperang untuk merebut kekuasaan, tetapi dia dikalahkan oleh malaikat Mikael dan anak buahnya. Kemudian Allah menjatuhkan iblis itu ke bumi. Ketika Allah menjatuhkan iblis itu ke bumi, disitulah dia mempengaruhi manusia itu. Makanya Yesus mengatakan, iblis adalah pembohong sejak semula dan pembunuh sejak semula. Iblislah yang menjadi bapamu, kata Yesus kepada orang-orang yang berdebat dengan dia. Jadi mulai sejak saat itu, iblis berusaha untuk membunuh keturunan manusia. Dia berhasil membunuh Habil. Dikiranya itu keturunan yang dimaksud oleh Allah Bapa. Ternyata belum. Dia berusaha untuk mempengaruhi manusia-manusia lain supaya jatuh di dalam dosa. Tetapi Allah Bapa mengasihani Nuh dan mendapat kasih karunia di hadapannya, lalu menyelamatkannya dengan keluarganya dalam satu bahtera, lalu membunuh manusia-manusia lain yang telah tercemar. Dikiranya iblis mengira bahwa dia sudah berhasil untuk membunuh keturunan Hawa itu. Sekarang keturunan Nuh berkembang biak lagi, terus memenuhi bumi ini. Demikianlah pembunuhan-pembunuhan itu terus sampai Yahudi dibuang ke seluruh ke seluruh dunia lah. Itu masih rencana iblis. Tuhan tidak pernah mencampuri atau mengintervensi dunia ini, tetapi orang-orang yang berkenan di hadapannya akan diselamatkan. Nah, sejak saat itulah Yesus dipilih. Yesus itu tadi kita tahu ya, Yesus itu adalah firman. Firman Allah itu menjadi manusia yang hidup. Firman itu dulu adalah bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah. Hakikatnya adalah Allah. Firman, Roh Kudus, dan Allah Bapa. Itulah yang disebut dengan Tritunggal. Untuk hal ini Edi Amiron sangat bagus untuk menjelaskannya ya. Kalian bisa pelajari. Jadi kembali kita ke apa tadi dulu ayatnya, siapa itu? Bang RK itu yang mengambil di Kisah Rasul 2 ayat 23. Ya, dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Dia adalah Yesus, nya adalah Allah Bapa, betul. Tapi yang Bang RK tidak memahami maksud kalimat itu adalah dia tidak fokus kepada rencana, maksud dan rencana. Dia hanya fokus kepada kata dia dan nya. Dia adalah Yesus, nya adalah Allah Bapa, tetapi Bang RK tidak fokus kepada maksud dan rencana. Nah, sekarang mari kita gali. Apakah maksud dan rencananya atau rencana Allah Bapa itu terhadap Yesus? Ingat, di 1 Petrus 1 ayat 20 tadi, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan artinya firman-Nya sudah dipilih. Allah akan menjadi manusia yang hidup untuk menjadi juru selamat bagi ciptaannya apabila berdosa. Itulah kira-kira maksudnya. Nah, sekarang
Apa maksud dan rencana Allah Bapa untuk Yesus, menyerahkan Yesus ke dunia ini? Ya kan? Lihat, kita baca dulu ayat 22, saudara-saudara ya. Ayat 22. Nah, di ayat 22 dikatakan, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu." Yesus itu kan sudah malang melintang di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Banyak melakukan mukjizat. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah rencana, maksud dan rencana Allah untuk menyerahkan Yesus ke dunia ini. Lebih tegas bisa kita baca di Lukas 4 ayat 17 hingga 19. Mari kita buka dulu ya. Sabar saudara-saudara. Lukas 4 ayat 17 ya. Waktu itu Yesus masuk ke bait Allah untuk berkhotbah. Seperti biasa dilakukannya. Kemudian imam yang bertugas pada waktu itu memberikan buku kepada dia. Kita baca ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Itulah rencana dan maksud Allah Bapa untuk menyerahkan Yesus ke dunia ini. Selengkapnya itu tertulis di Yesaya 61 ayat 1, ketika Nabi Yesaya bernubuat tentang Mesias. Roh Tuhan, saya baca Yesaya 61 ayat 1 ya. "Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan." Itulah yang dikutip oleh Yesus di Lukas 4 ayat 17 hingga 19. Tetapi khotbah Petrus di Kisah Rasul 2 ayat tadi
Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Ya? Yesus yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana Allah Bapa, seperti yang dikutip di Lukas 4 ayat 17 sampai 19, yang dikutip Yesus dari Yesaya 61 ayat 1, yaitu untuk memberikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberitakan kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan itu. Pada Lukas, pada Kisah Rasul 2 ayat 23 ini, telah kamu selipkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya, itulah maksud ayat ini, ayat 2 ya. Kisah Rasul 2 ayat 23 ini. Yesus yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya yang tertulis, yang dikutip Yesus dari Yesaya 61 ayat 1 itu, telah kamu selipkan, katanya kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Israel, dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa durhaka. Siapakah di situ tangan-tangan bangsa durhaka? Yaitu orang Romawi. Kenapa? Karena orang Romawi pada saat itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang mengenal Tuhan di situ hanyalah orang-orang Israel. Tetapi orang-orang Israel pun sudah durhaka, sehingga mereka tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Tuhan. Padahal dia memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan mujizat-mujizat sudah banyak dilakukannya, sesuai dengan ayat yang tertulis di Kisah 2 ayat 22. Sudah banyak menyembuhkan, yang mati dihidupkan, yang pincang berjalan, yang buta dicelikkan, semua penyakit disembuhkan. Banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi kamu telah membunuhnya. Katanya di ayat 23. Jadi rencana untuk membunuh itu adalah rencana iblis. Kenapa disalibkan? Karena penyaliban itu adalah hukum yang tertinggi bagi hukum Romawi, bagi orang-orang yang melawan kekaisaran. Makanya ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Semua ini dipakai oleh Allah Bapa untuk jadi berkat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Disitulah kuasa Allah. Yesus menghadapinya. Yesus menghadapi kematian, bahkan mati di kayu salib, menjadi terkutuk, supaya dia menjadi kutuk, supaya kutuk di antara kita ini ditebusnya. Kutuk yang menimpa manusia-manusia bisa dibebaskan oleh Yesus, ditebusnya di kayu salib itu. Artinya semua kekurangan akibat dosa, apapun pengaruh iblis kepada manusia itu, bisa ditebus Yesus dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib itu. Jadi bukan rencana Allah supaya Yesus disalibkan, bukan. Tetapi Allah Maha tahu sebelum semuanya ini terjadi, bahkan sebelum dunia dijadikan, dia sudah dipilih menjadi juru selamat. Allah Bapa sudah tahu semua itu akan terjadi.
Tetapi Allah Bapa tidak mau mengintervensi untuk mengubah keadaan demi keuntungannya sendiri. Tetapi Dia memberikan perintah kepada Yesus untuk menjalani semua yang terjadi secara normal, secara kehendak manusia itu. Jika Dia tidak mampu mengikutinya, menghadapinya, maka Dia bukan Yesus, maka Dia bukan juru selamat. Tetapi syukur bagi kita, Dia mampu menghadapinya, bahkan mati di kayu salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus telah menjadi kutuk oleh karena dosa-dosa kita semua. Dan ingat, pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian. Dan naik ke surga. Disaksikan oleh ratusan murid-muridnya. Itulah karya Allah. Ada hikmat yang dalam. Di dalam penyaliban itu ada hikmat Allah. Iblis mereka-rekanya untuk mempermalukan Yesus, untuk menghancurkan Allah Bapa. Dengan ketidaktahuan oleh para Yahudi, Farisi, Saduki, penolakannya dimanfaatkan iblis untuk mendorong, menghancurkan, mempermalukan Yesus. Dan kebetulan pada waktu itu orang-orang Yahudi berada di dalam kekuasaan Romawi. Dan hukum di Romawi adalah hukum penyaliban. Dan ingat, bukan hanya Yesus yang disalibkan, ada dua penjahat di kiri kanannya. Tetapi penyaliban yang di kiri kanannya itu tidak digunakan oleh Allah Bapa untuk menjadi juru selamatmu, juru selamat kita, bukan. Tetapi hanya pengorbanan Yesus. Karena sejak semula di dalam Dia tidak ada dosa, Dia tidak melakukan dosa, dan Dia tidak pernah berdosa. Tetapi disalibkan bersama-sama dengan penjahat. Oleh karena manusia dan iblis bersekutu memperlakukan Yesus demikian, maka Yesus mengubahnya semua itu menjadi berkat bagi manusia yang percaya kepada Dia. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin.